Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat hati kita memuji Tuhan, dan kita katakan kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, layakan ku hampiri tahtamu, dan layakan ku memuji dan menyembahmu Tuhan. Haleluya. Layakan ku hampiri tahtamu, layakan ku memuji sembahmu, layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. katakan kembali kepada Tuhan, layakan ku hampiri tahtamu, layakan ku hampiri tahtamu. amin ya Tuhan. Layakan kami memuji menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. basuh hatiku dengan darah yang mulia, darah Yesus yang menyucikan kami. Haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku ya Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Terima kasih buat kelayakan yang dari Engkau ya Tuhan buat kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Maha besar Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang terindah, di mana hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan yang menolong berjalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kehidupan kami persembahkan seluruhnya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bekerjalah di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan bahwa Yesus itu kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa firman Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang memberikan kekuatan menghadapi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini.
Mari kita memuji Tuhan. Naikkan pujian, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Bahkan Dia yang memberikan kemampuan menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Amin. Kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Terima kasih. Tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Dia berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus, bersama Dia, bersama Dia, tidak ada yang suka. Haleluya. Dia berikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, dan Dia membenarkan kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Amin Tuhan. besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Mari angkat panjimu dan suara kita meninggikan nama
nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. besar dan perkasa, Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. amin. Perkasa Allah yang dahsyat, dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Diangkat panji dan suara kita meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Katakan lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, luar biasa, menolong kita dalam hidup kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Saat terindah saat kita datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengar suaranya berbicara dalam kehidupan kita. Duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Dan satu tempat terindah, tiap hari ku berjumpa dengan Dia. Kita naikkan pujian ini. Duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Itu saat yang terindah, tempat yang terindah, dan tiap hari kita berjumpa dengan Dia. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Berjumpanya. Duduk di kakinya Yesus, ku pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Sana ku taruh hidupku, ku dapat ketenangan. Duduk di kakinya Yesus, duduk di kakinya Yesus. hatiku terhibur dan ku terima kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Ku terima kemuliaan-Nya, rahmat-Nya tak terkira. Duduk di kakinya Yesus, Duduk di kakinya Yesus, pandanglah wajah-Nya. pandanglah Amin, ya Tuhan. wajahnya. Cinta-Mu tiada terukur bagi kami semua, ya Tuhan. Bagi kita semua. Cinta Tuhan yang tiada terukur bagi kita dinyatakan saat kita duduk di kaki Tuhan. Puji Tuhan.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari buka hati kita untuk diisi dengan firman Allah. Kita percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan yang kita terima pada saat ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, kan satu-satunya yang ku percaya ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Amin ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan penyembuhku ya Tuhan. penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin ya Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh haleluya. Benar ya Tuhan. Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan Yesus. Amin ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nah, terima kasih. Amin ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Benar adanya Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami, Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh diberkati, Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau diberkati lewat setiap penyembahan pujian dari umat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami siap untuk kami dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan tetap menguatkan setiap kehidupan kami. Firman yang akan menetapkan langkah kami, Tuhan, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, menguatkan, memberkati, dan kami akan melakukan itu semua, Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siaplah kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini lagi kita ada dalam ibadah kebaktian online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang berada di rumah masing-masing, saat ini ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari segera kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya diberikan tema cara berdoa menurut firman Allah. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca ayat-ayat di dalam bagian ini, berbicara tentang berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap orang percaya dan pada waktu itu kepada murid-murid bahwa ketika berdoa, dia katakan bahwa
Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Tuhan Yesus tegas untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Kenapa Tuhan Yesus harus sampaikan hal ini kepada orang-orang Farisi, kepada murid-murid yang pada saat itu mendengar apa yang Yesus katakan? Kita ketahui bahwa Injil Matius ini ditulis oleh Matius, dan Injil ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena ditujukan kepada orang-orang Yahudi, dalam penyampaian yang Yesus sampaikan ini, Yesus banyak menyoroti akan kepribadian atau sikap dari orang-orang Yahudi dalam hal berdoa. Orang Yahudi berdoa, mereka senang berdoa di tempat-tempat yang terbuka. Mereka senang berdoa di tempat-tempat yang banyak orang. Karena di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana bahwa mereka suka berdoa di hadapan orang banyak supaya dilihat oleh orang-orang lain, dan mereka suka berdoa supaya dalam posisi yang dikatakan di sana berdoa berdiri. Kenapa Yesus katakan hal ini? Karena inilah kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka berdoa supaya dilihat orang. Mereka berdoa supaya orang memuji dia. Tujuan orang-orang Farisi berdoa, para ahli Taurat, orang Yahudi ketika mereka berdoa, mereka mau supaya dilihat orang. Cara berdoanya dibuat-buat seperti sedang berdoa yang sungguh-sungguh gitu. Tuhan Yesus katakan itu cara berdoa orang munafik. Kenapa? Karena mereka berdoa tujuannya bukan untuk berdoa kepada Tuhan, tujuannya untuk bukan berdoa menyembah Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk supaya dirinya dipuji, supaya dirinya diagung-agungkan. Dan Tuhan Yesus katakan ini adalah cara berdoa yang munafik. Yesus katakan, ini adalah cara berdoa yang munafik. Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Cara berdoa yang benar yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam bagian ini adalah ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid di dalam ayat yang ke-6. Tuhan Yesus katakan, kamu berdoa, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika berdoa. Kalau orang-orang Yahudi senang berdoa supaya bisa dilihat oleh orang lain, Tuhan Yesus katakan mereka sudah mendapatkan upahnya. Mereka sudah menerima pujian itu, tetapi doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Doa mereka tidak dianggap oleh Tuhan. Karena cara berdoa mereka. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, Injil Lukas pasalnya yang ke-18, di sana Lukas menuliskan di dalam pasal 18 ayat yang ke-19, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kemudian Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan inilah yang Yesus tekankan kepada setiap orang percaya, bahwa kebiasaan dari orang-orang Yahudi seperti ini. Mereka berdoa dan menjelek-jelekan orang lain, membangga-banggakan dirinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan cara berdoa mereka adalah cara berdoa orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Berdoa bukan berdoa kepada Tuhan, tetapi berdoa supaya dipuji. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita lihat dan harus kita perhatikan ketika sikap kita berdoa kepada Tuhan. Seperti apa sikap kita berdoa kepada Tuhan? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan sama seperti orang Farisi berdoa, sama seperti orang Yahudi berdoa, modelnya, caranya? Saya mau katakan itu adalah doa seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus. Doa yang sebenarnya adalah ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Kalau Tuhan Yesus berkata di sini, "Masuklah ke kamarmu," dikatakan di sana, berbicara tentang tempat yang pribadi, tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dan berdoa hanya Tuhan dan orang yang berdoa yang tahu. Itulah doa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa, terkadang kita mempunyai pemahaman, oh kalau berdoa berarti harus di dalam kamar, tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke tempat-tempat doa. Bukan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah ketika kita berdoa, berdoalah kepada Tuhan dengan tidak perlu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, menjelek-jelekan orang lain, membangga-banggakan dirinya, menunjukkan kepada orang lain, "Ini loh, saya pintar berdoa, saya rajin berdoa. Ini loh, saya adalah orang yang suka berdoa." Ada orang yang seringkali seperti itu. Memperkenalkan dirinya, "Saya ini adalah pendoa." Sekarang pendoa seperti apa yang dia lakukan? Cara berdoanya seperti apa? Kalau dia berdoa hanya dengan tujuan untuk supaya dirinya dibanggakan, atau supaya dirinya dipuji, yaitu sama seperti orang Yahudi. Berdoa orang yang munafik. Bukan berdoa kepada Tuhan, tapi berdoa supaya dipuji. Tapi biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berdoa, hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita katakan kepada Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Orang lain tidak perlu mengetahui apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Siapapun dia,
Nah, Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu, sebab jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Ini yang Yesus lakukan di dalam Matius pasal yang ke-14, di ayatnya yang ke-23, Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ke-23, kita baca dari ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya ketika kita berdoa hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat pribadi. Kita menceritakan semua apa yang menjadi pergumulan kita kah? Atau kita mengatakan apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Tidak perlu menunjukkan kepada orang lain. Ini loh saya suka berdoa. Ini loh saya sering berdoa kepada Tuhan. Dan hal seperti itu tidak berkenan di mata Tuhan. Doa dengan cara seperti itu tidak berkenan di mata Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tersendiri, seperti yang Yesus lakukan. Dia berdoa kepada Bapa di sorga di tempat yang tersembunyi. Dan hanya dia dengan Tuhan yang tahu apa yang dia katakan. Ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, artinya di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, kita dapat menceritakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan pada saat itulah, saya percaya, Tuhan akan mendengar doa kita. Itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam Matius pasal yang ke-6, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa yang bertele-tele, itu adalah berdoa yang berbicara dengan panjang, tidak ada ujung pangkalnya, berdoa yang tidak jelas. Dan ini seringkali dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berdoa. Mereka berdoa panjang sekali. Itulah berdoa yang bertele-tele, yang tidak ada jelasnya. Entah nggak tahu dia berdoa kepada Tuhan atau kepada siapa. Nah, Yesus katakan jangan seperti itu. Pengkhotbah pasal yang ke-5 di dalam Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, di sana pengkhotbah berkata begini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga, engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, kalau kita melihat, membaca ayat ini, kita akan berkata berarti orang yang berdoa yang panjang-panjang itu salah.
Berarti nggak boleh kita berdoa yang panjang-panjang gitu. Berarti kita nggak boleh berdoa semalam-malaman gitu. Yang dimaksudkan oleh pengkhotbah atau yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus berdoa yang bertele-tele adalah ketika dia berdoa, dia menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Tidak tahu apa ujung pangkalnya, seperti apa maksud tujuan dia berdoa apa gitu. Kemudian doanya diulang-ulang lagi. Nah, itu yang Yesus katakan berdoa yang bertele-tele. Dan Yesus katakan, jangan harap doa itu didengar. Karena yang Tuhan mau bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita benar-benar menceritakan apa yang memang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak perlu berpanjang-panjang. Jelas, walaupun pendek tetapi jelas dimengerti oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, di ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi yang Tuhan minta kepada kita adalah pengakuan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan hanya minta pengakuan kita saja, itu saja. Tidak perlu kita harus bertele-tele menyampaikan sesuatu dengan panjang lebar, nggak ada jelasnya. Sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi kerinduan kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu sebenarnya. Tapi Tuhan butuh pengakuan dari kita. Nah, pengakuan ini yang Tuhan minta. Berdoalah kepada Tuhan dengan benar. Artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan yang paham apa yang kita sampaikan. Tidak perlu kita menunjukkan doa kita kepada orang lain atau kita ceritakan kepada orang lain. Karena yang seperti itu tujuannya adalah supaya dia dipuji. Dan kebiasaan-kebiasaan ini saya katakan ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Dan Yesus tegas untuk hal ini kepada orang Yahudi bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, marilah kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bagaimana Rasul Petrus ketika dia mendoakan seorang wanita yang pada saat itu sudah mati. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di ayatnya yang ke-40, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kenapa Petrus pada waktu itu ketika dia melihat Tabita ini mati, dia menyuruh semua orang untuk keluar? Saya percaya Petrus tidak mau bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan itu didengar oleh orang lain. Sehingga orang tidak mengkultuskan Petrus. Petrus tidak mau orang banyak pada saat itu melihat bahwa wanita ini bangkit karena doa Petrus.
Petrus menghindari hal seperti itu. Dia tidak mau supaya dia dipuji atau dikultuskan dia sebagai seorang rasul yang bisa membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu Petrus katakan, semua harus keluar, kalian keluar semua. Saya mau berdoa untuk Tabita. Dan betul ketika Petrus berdoa, memohon kemurahan Tuhan, dan Tuhan nyatakan mujizatnya, maka wanita ini hidup kembali. Kita tidak melihat bahwa orang banyak memuji Petrus pada waktu itu. Kenapa? Karena Petrus menghindari hal seperti ini. Dia tidak mau kalau sampai orang-orang ini mengkultuskan dia sebagai seorang rasul yang bisa membangkitkan orang mati. Padahal wanita ini, Tabita ini hidup karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena Rasul Petrus. Tapi karena Tuhan yang membangkitkan dia. Tuhan yang menghidupkan dia. Kalaupun mungkin Petrus membiarkan orang-orang banyak tetap ada di dalam ruangan itu bersama-sama dengan Petrus dan jenazah dan mayatnya si Tabita. Orang-orang akan berkata, oh Petrus ini seorang yang hebat. Tetapi Petrus tahu akan hal ini. Sehingga dia menyuruh mereka keluar, kemudian dia berdoa, dia memohon mujizat Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, dan Tuhan menyatakan itu. Dan Tabita hidup kembali. Karena Tuhan. Jadi sebenarnya Petrus sedang memperlihatkan kepada orang-orang pada waktu itu, bahwa apa yang terjadi dengan Tabita itu karena Tuhan. Bukan karena Petrus. Tapi karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa berbicara tentang berdoa menurut firman Tuhan adalah kita berdoa hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hanya Bapak Ibu dengan Tuhan yang tahu. Tidak perlu orang tahu apa yang kita lakukan. Tidak perlu orang tahu apa yang kita doakan. Itulah doa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan berdoa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berdoa di persimpangan jalan. Mereka berdoa di tempat yang banyak orang. Supaya dilihat orang. Supaya orang memuji dia. Belajar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyuruh murid-murid, menyuruh orang-orang banyak itu untuk pergi. Kemudian dia naik ke atas gunung dan dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Seperti apa yang Petrus lakukan. Dia berdoa dan membangkitkan Tabita. Dan Tabita dibangkitkan karena doa. Dan Tuhan yang membangkitkan Tabita. Dan itu yang Petrus lakukan. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ceritakanlah kepada Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Satu ayat terakhir di dalam Mazmur pasal 34. Kitab Mazmur pasal 34. Ayat yang ke-16. Di sana berkata begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang benar, dikatakan di sana. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Bukan berdoa untuk kepujian dirinya sendiri ataupun berdoa dengan bertele-tele. Berdoa yang gak ada jelasnya gitu. Bahkan doanya diulang-ulang. Tapi berdoa adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang disampaikan kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan, kemudian menyampaikan pengakuan kita kepada Tuhan seperti orang dilakukan oleh pemungut cukai itu. Dia mengakui bahwa dia salah, dia berdosa, dan Tuhan katakan itulah doa yang berkenan. Jadilah ketika kita berdoa, berdoalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mencari tempat yang terbaik, tidak perlu orang lain tahu.
Tidak perlu siapapun tahu, hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita berdoakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Selidiklah akan daku, ya Allah. Haleluya. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Selidiklah hati kami ya Tuhan. Ketahuilah hati kami ya Tuhan. Ini menjadi permohonan kami kepadamu saat ini ya Tuhan. Tuhan kenal setiap apa yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Selidiklah Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan adalah merupakan permohonan dari dasar hati yang paling tulus kepada Engkau ya Tuhan. Bukan kami supaya kami dipuji ya Tuhan, tetapi di dalam setiap doa yang kami sampaikan ya Tuhan, biarlah Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah. Amin. Selidiklah akan daku ya Allah. Haleluya. Ketahuilah Haleluya. Haleluya. akan hatiku. Oh Tuhan, pujilah kami Tuhan. Dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, pujilah akan daku ya Tuhan. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Ubahkan Tuhan hatiku. Ubahkan Tuhan Haleluya. hatiku. Ubah hati kami Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan Tuhan, ampuni kami. Ubah setiap hati kami ya Tuhan. Hatiku ini Haleluya. ubahkan Tuhan Kerinduan kami, hati. ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ubahkan Haleluya. Haleluya. hatiku ini. Karena Engkau penjunan kami Tuhan. Engkau penjunan Amin. Haleluya. 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 kerjakanlah daku ini doaku. Ubahkan Tuhan Haleluya. hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Engkau penjunan ku tak melihat.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Ketahuilah setiap hati kami ya Tuhan. Inilah kami. Kami rindu Engkau mengubah hati kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kerjakanlah dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah penjunan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami selalu mempunyai kerinduan untuk selalu ada dekat dengan Engkau. Ketika kami berdoa, ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakanlah Tuhan. Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menolong setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit ya Tuhan. Di mana saja mereka berada saat ini, mereka berada di rumah mereka masing-masing ataupun sedang berada di rumah sakit ya Tuhan. Mari Engkau menjamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan iman ya Tuhan. Mari Engkau kuatkan mereka kembali ya Tuhan. Supaya mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami tetap setia kepada Engkau dan kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.